Salam Skapsa, bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, kelas 12, semester 5, hari ini kita akan membahas perawatan berkala pada sistem pendingin. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan kelima, mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 12, kita akan melanjutkan materi tentang sistem pendingin, di mana ini lanjutan dari materi minggu lalu. Yang tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan perawatan berkala pada sistem pendingin sepeda motor. Jadi kenapa kok sistem pendingin itu perlu dirawat secara berkala, itu tujuannya apa? Nanti kita akan bahas satu per satu. Ya, langsung saja kita menuju ke materinya. Sebelum ke perawatan, kita akan membahas karakteristik daripada sistem pendingin udara. Mungkin di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan sistem pendingin udara dan air. Yang pertama, sistem pendingin udara itu membutuhkan ruang kendaraan yang sedikit. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak memerlukan komponen-komponen seperti sistem pendingin air. Contohnya, pada sistem pendingin udara tidak ada radiator, tidak ada termostat, tidak ada water jacket, dan lain-lain. Sehingga membutuhkan ruang kendaraan yang sedikit, sehingga beban mesin ataupun bobot dari mesin itu lebih ringan. Yang kedua, hampir tanpa perawatan. Jadi tidak perlu ngecek air, tidak perlu mengecek komponen-komponen seperti sistem pendingin cairan. Yang ketiga, mesin cepat mencapai temperatur kerja. Kenapa kok seperti itu? Karena berbeda dengan sistem pendingin cairan yang ada media coolant ataupun air atau cairannya di dalam mesin, sehingga panasnya itu lebih lama. Lebih baik yang mana? Antara udara dan air. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya yang keempat, pembuatan mesin yang lebih murah. Nah, ini hubungannya dengan yang nomor satu tadi. Karena komponennya lebih sedikit, otomatis biaya produksinya juga lebih murah. Bayangkan saja komponen pada sistem pendingin air, radiator saja harganya berapa. Ya, otomatis lebih murah yang sistem pendingin udara. Yang kelima, pemakaian oli yang lebih boros dan umur yang lebih pendek dari pemakaian cincin torak, dan silinder mesin. Tentu keefektifan daripada sistem pendingin udara dan air lebih efektif yang air. Apa alasannya? Ya karena dengan media air akan membantu mesin tidak cepat aus. Jadi komponen-komponen pada mesin itu lebih awet yang sistem pendingin cairan. Dengan catatan komponennya juga pasti lebih mahal daripada sistem pendingin udara. Yang keenam atau terakhir, suara mesin berpendingin udara lebih berisik. Karena beban yang ringan, otomatis komponen-komponen yang bergerak, yang bergesekan itu tidak bisa diredam oleh media seperti water coolant atau air. Ini merupakan 1-6 karakteristik sistem pendingin udara yang mungkin pada pertemuan sebelumnya belum sempat kita bahas. Berikutnya, hal-hal yang mempengaruhi efektivitas sistem pendingin udara. Jadi, sistem pendingin udara bisa efektif itu apa yang mempengaruhi? Yang pertama, kecepatan sepeda motor. Semakin cepat sepeda motor melaju, maka sistem pendinginnya juga akan semakin bagus. Nah, ini kenapa alasan sistem pendingin cairan itu lebih efektif dipakai pada jalan-jalan yang macet atau di perkotaan. Kalau kendaraan macet ataupun jalanan tidak bisa kencang, otomatis bagaimana? Kecepatan mesin juga akan lambat sehingga pendinginan udaranya juga semakin buruk. Ya. Contoh lagi pada saat mesin dipanasi atau warming up. Kalau sistem pendingin cairan
kalau dipanasi ya sistem pendingin tetap bekerja. Kalau sistem pendingin udara saat dipanasi, sistem pendinginnya tidak bekerja karena motor tidak bergerak. Ya, jadi jangan sekali-kali manasi motor yang sistem pendingin udara terlalu lama. Berikutnya, daya atau kekuatan kipas pada sistem pendingin udara tekan. Ya, nanti kalau kipasnya semakin kencang, sistem pendinginannya akan semakin bagus. 3. Temperatur udara sekitar. Semakin panas temperatur udara sekitar, maka langkah untuk mendinginkan juga akan semakin sulit. Kalau kita berjalan di cuaca yang dingin, maka motor juga tidak akan terlalu panas. Yang terakhir, luas permukaan sirip-sirip yang ada pada kepala silinder maupun blok silinder. Semakin luas, maka sistem pendinginan juga akan semakin bagus. Berikutnya, perawatan berkala pada sistem pendingin sepeda motor. Ya, nanti yang akan masuk ke materi adalah ini, mulai masuk ke materi. Kalau tadi masih review atau membahas materi tentang sistem pendingin udara. Yang pertama, perawatan berkala pada sistem pendingin udara. Apa saja kira-kira? Pada sistem pendingin udara, hampir tidak ada perawatan khusus pada sistem pendinginannya. Hanya membersihkan sirip pada blok dan kepala silinder dan memeriksa keadaan kipas pendingin pada sistem pendingin udara tekan. Jadi perawatannya sangat mudah atau bahkan tidak ada perawatan. Cukup membersihkan, jika ada kerak atau kotoran, misalkan ada oli yang rembes, otomatis kan kotoran nempel, cukup dibersihkan. Kalau tidak bagaimana? Sistem atau mekanisme pendinginannya akan berkurang. Otomatis sistem pendingin akan lambat. Ini perawatan pada sistem pendingin udara. Jadi hampir tidak ada perawatan. Sedikit sekali perawatannya, sangat mudah. Berikutnya. Yang B, perawatan pada sistem pendingin cairan. Yang pertama, pemeriksaan water coolant. Karena ada komponen atau media water coolant pada sistem pendingin cairan. Mengapa water coolant perlu diperiksa? Kira-kira alasannya apa? Ya, perlu diperiksa volumenya seperti apa dan kualitasnya seperti apa. Jangan sampai cuma dipakai saja nanti airnya keruh ataupun airnya habis. Nah, nanti pemeriksaan berkalanya seperti apa nanti kita akan bahas satu persatu. Pertanyaan kedua yang muncul, apakah water coolant bisa diganti dengan air? Bisa. Ya, tapi pada air dan water coolant itu memiliki kandungan yang berbeda. Sama-sama cairannya, tapi pada air mungkin ada senyawa atau komponen yang bisa menimbulkan kerak ataupun bisa menimbulkan korosi. Nanti pada water coolant kandungannya apa saja nanti kita bahas. Yang namanya water coolant pasti ada senyawa-senyawa kimia campurannya. Yang ketiga, apakah akibat jika kita lupa memeriksa water coolant? Misalnya kehabisan, otomatis akan mempengaruhi kinerja dari mesin. Bisa terjadi panas atau overheating, sehingga akan menimbulkan kerusakan pada komponen-komponen pada mesin. Kita bahas yang pertama, water coolant. Nah, tadi terdiri dari deionized water, propylene glycol, dan corrosion inhibitor. Apakah tiga campuran atau tiga senyawa kimia itu? Kita bahas satu-satu. Deionized water, fungsinya untuk apa? Jadi itu merupakan air yang sudah dibersihkan dari kandungan mineral dan kandungan pengotor lainnya. Jadi air akan semakin steril atau bersih, sehingga tidak terjadi kotoran pada sistem pendingin cairan, mengurangi kotoran. Nah, yang kedua, propylene glycol merupakan bahan kimia yang berbasis alkohol, memiliki sifat tidak beracun serta menambah titik didih air. Ya, poin yang terakhir, menambah titik didih air. Ini bagus untuk media water coolant. Jadi semakin cepat air mendidih, maka sistem pendinginan juga akan semakin bagus. Kinerja dari mesin juga akan semakin bagus juga. Yang ketiga, corrosion inhibitor.
merupakan bahan kimia yang berfungsi mencegah atau memperlambat terjadinya laju korosi. Jadi jika di dalam water jacket ataupun komponen-komponen yang dilewati oleh coolant itu terjadi korosi, maka akan mengendap ataupun menghambat aliran dari water coolant atau menghambat dari cairan coolant tersebut. Berikutnya, langkah pemeriksaan water coolant. Yang pertama, water coolant pada sistem pendingin dapat diperiksa dari volume tangki cadangan. Jadi cukup dilihat dari tangki cadangan saja. Di situ ada tanda low dan full. Kalau low ya silahkan diisi sampai batas wajarnya. Yang kedua, dengan membuka tutup radiator dan memeriksa kapasitas coolant. Dengan membuka tutup radiator, tapi hati-hati untuk keselamatan kerja, jangan membuka tutup radiator pada saat mesin panas. Karena apa? Memiliki tekanan dan suhu yang tinggi. Nanti bisa air tumpah dan dalam keadaan mendidih. Ya cukup dibuka, nanti volume air seperti apa. Kalau kurang ya silahkan ditambahkan. Jika pada pemeriksaan coolant pada keadaan kotor, maka kuras semua coolant. Ya pada pemeriksaan pada radiator tadi membuka tutup, airnya seperti apa? Kalau sangat keruh, ya silahkan dikuras dan diganti dengan yang baru sesuai spesifikasi dari mesin tersebut. Jadi tiap produk atau tiap motor memiliki spesifikasi masing-masing. Ya. Berikutnya, tugas untuk pertemuan kelima. Yang pertama, jelaskan langkah perawatan pada sistem pendingin udara. Tadi di slide pertama atau kedua sudah saya jelaskan, nanti silahkan dirangkum jawabannya. Yang kedua, jelaskan fungsi dari denished water, propylene glycol, dan corrosion inhibitor. Ya, tadi juga sangat jelas saya jelaskan. Ya. Tulis jawaban pada buku disertai identitas dan foto jawaban lalu dikirim ke Google Classroom. Ya. Nggak usah khawatir, nanti di Classroom soalnya juga akan saya tampilkan beserta link video. Jadi tetap terus tonton videonya supaya penjelasan tidak hanya pada modul saja. Nanti biasanya siswa cuma dijelaskan modul kurang jelas. Jadi penjelasan bisa dilihat di YouTube. Demikian pertemuan kali ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Action. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai perawatan berkala dari sistem pendingin. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya.